1A akan menjelaskan tentang hadis sahih. Hadis sahih merupakan kalimat mustaq dari kalimat saha yashihu syuha wa syihatan, yang artinya sembuh, sehat, selamat dari cacat dan benar. Secara istilah, pengertian hadis adalah hadis yang bersambung sanadnya atau jalur periwayatannya melalui penyampaian para perawi yang adil, dabit dari perawi, yang semisalnya sampai akhir jalur periwayatannya tanpa ada syadzuz dan juga tanpa ilat. Di sini, bersambung sanadnya berarti masing-masing perawi mengambil hadis dari perawi di atasnya secara langsung, dari awal periwayatannya hingga ujung akhir periwayatannya. Perawi yang adil, seorang perawi disebut adil jika memenuhi kriteria muslim, balik, berakal, tidak fasik, dan juga tidak cacat marwah wibawanya di masyarakat. Perawi yang dabit artinya perawi ini adalah orang yang kuat hafalannya, sehingga hadis yang dibawa tidak mengalami perubahan. Menurut Ibnu Shalah, hadis sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya. Ia diriwayatkan oleh orang yang adil lagi dabit atau kuat ingatannya, hingga akhirnya tidak syadz atau tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih, dan tidak mu'alal atau tidak cacat. Jadi, hadis sahih itu memenuhi beberapa syariat, yaitu yang pertama, kandungan isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, harus bersambung sanadnya. Yang ketiga, diriwayatkan oleh orang atau perawi yang adil. Yang keempat, diriwayatkan oleh orang yang dobit atau kuat ingatannya. Yang kelima, tidak syadz atau tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih sahih. Yang keenam, tidak cacat walaupun tersembunyi. Baiklah, saya akan memberikan contoh dari hadis sahih. Yang artinya, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf yang berkata telah mengkabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Shihab dari Muhammad bin Jabir bin Mut'im dari bapaknya yang berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah At-Tur di waktu sholat maghrib. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas dihukumi hadis sahih karena sanadnya tersambung, sebab masing-masing periwayat yang meriwayatkan telah mendengar hadisnya dari syekhnya atau gurunya. Sedangkan adanya an-anah, yaitu Malik, Ibnu Shihab, Ibnu Jabir, termasuk bersambung karena